Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Hanya Kesadaran. Khusus pada video kali ini, saya disclaimer dari awal, karena bisa jadi kalian semua tersinggung. Yang akan kita bahas di sini bisa jadi relate, dan yang paling penting, ini ternyata adalah hasil manifestasi dari apa yang kita lakukan secara tidak sadar sampai detik ini, yaitu hidup kalian adalah cerminan batin dari Anda sendiri. Kalau ternyata Anda merasa miskin, Anda merasa kesusahan, selalu ditinggal sama orang yang dikasihi, coba cek, ada nggak dari diri kalian itu yang setiap kali ada masalah, tapi Anda selalu lari. Entah itu lari secara emosi ya, bukannya deal, berdamai, ataupun menangani proses netralisasinya, dinetralisir ya masalahnya itu, dari semua pendaman yang ada, tetapi Anda biarkan lama-lama menjadi bertumpuk, jadi sebuah ego, jadi sebuah kondisi batin yang bahkan mungkin menuju membuat Anda depresi atau bahkan dendam kesumat. Anda mungkin bisa jadi dalam hidup ini merasa kok tidak adil, tidak baik-baik saja, ya. Kalau gitu, gimana kalau kita tinggal di Indonesia? Kalau orang Jepang itu kok enak hidupnya ditanggung pemerintah? Ini pembahasan yang lebih panjang lagi. Ya, walaupun tidak dipungkiri dari sebuah kesadaran yang kita miliki, ada tuh pembahasan reinkarnasi. Tapi jangan dibahas di sekarang ya, karena itu panjang sekali pembahasannya. Nanti bingung lagi pikirannya, padahal sekarang kita sedang berusaha, sorry, bukan berusaha, tapi ya kita membahas bagaimana caranya lepas dari pikiran. Jadi memang secara prinsip nih ada yang namanya usaha, tapi sebenarnya tidak ada yang berusaha, hanya ada usaha itu sendiri. Nanti kalau sudah lama-lama mengalami kesadaran, akan paham dengan sendirinya kok. Ternyata diri kita ini ya hanya yang bergerak tanpa ada yang menggerakkan. Dari diri pribadi itu nggak ada, yang ada hanya kesadaran itu sendiri. Contoh, ada yang berdoa, tapi tidak ada yang melakukan doa. Jadi doanya ada, tapi yang berdoa nggak ada. Maksudnya ya ketuhanan atau kesadaran itu sendiri yang berdoa, dia yang mengabulkan dan asking juga. Dia adalah satu kesatuan. Balik ke topik di mana experience atau pengalaman kita secara nyata, karena bisa jadi kalian masih belum memahami karena belum mengalami yang namanya kesadaran utuh. Sehingga yang kita lakukan sekarang adalah pelan-pelan nih, Anda harus sadar dulu, pahami tentang bagaimana semua eksistensi ini bekerja. Jadi 3 poin utamanya akan kita bahas sekarang. Yang pertama adalah pikiran. Jangan salah paham tentang pikiran. Walaupun pikiran ini merupakan hal yang penting yang kita lakukan sehari-hari, tetapi pada dasarnya kita jangan sampai salah paham tentang pikiran. Pikiran itu memang isinya dualitas. Dia membandingkan. Tugasnya adalah untuk problem solving. Ya, karena memang tujuan kita di dunia ini selain daripada meningkatkan atau mengupgrade kesadarannya kita, ya juga ada alam material yang harus kita penuhi. Itulah pikiran gunanya di situ. Karena kita ingin survive, bertahan hidup, ada ego juga, itulah pikiran. Tetapi jangan sampai salah paham tentang pikiran. Anda bisa belajar berbagai macam literasi, buku, atau bahkan pelatihan. Karena pikiran itu bukan semua hal yang Anda pikirkan, tapi segala pikiran itu sebenarnya adalah data yang membantu menjadi referensi sebuah data dalam kehidupannya Anda. Jadi jangan salah paham Anda adalah pikiran. Pikiran bagian dari kesadaran tapi Anda bukan pikiran. Silakan belajar hipnosis, NLP, Neuro Linguistic Programming, atau apapun yang membantu diri Anda. Gak belajar pun gak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu memahami eksistensi daripada diri pribadi. Maksudnya, lebih tinggi lagi daripada pikiran ada yang namanya diri pribadi. Walaupun kalau dari kesadaran nggak ada pribadi, hanya ada kesadaran itu sendiri, tetapi sekarang melibatkan yang lebih tinggi daripada pikiran, yaitu eksistensi. You exist sebagai kesadaran. Nah, ini penting. Untuk mengalami kesadaran secara utuh, kalian harus bisa mengenal diri dulu, pertama.
Selain daripada mengenal diri, karena sebelum mengenal, pastinya Anda harus kenalan dulu, ya kan? Nah, dari kenalan ini pelan-pelan bagaimana caranya? Adalah tentang menyadari, mensyukuri bahwa Anda adalah nyata. Pengalaman yang Anda lakukan, setiap pengalaman yang Anda lakukan dan Anda rasakan itu valid. Nah, dari sini Anda mulai bisa pelan-pelan menyadari, oh ternyata aku yang mengamati. Biasanya kalau di dalam banyak kesadaran atau banyak pelatihan, ini disebut dengan mindfulness, sadar nafas syukur, dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Poin ketiga adalah mengenal hukum semesta. Ya, mungkin yang sering banget dibahas adalah law of attraction, itu hanyalah salah satunya. Nanti akan saya buat video sedikit aja tentang pembahasan hukum semesta. Oke? Jadi 3 poin penting itu dulu. Ketika Anda sudah mengalami kesadaran, Anda baru bisa mengerti ternyata hidup hanyalah cerminan batinnya aja. Jadi, poin penting dari video ini selain 3 poin tadi adalah ketika Anda sadar cerminan batin, hidup ini ternyata mudah. Karena apapun kondisi yang terjadi tidak mempengaruhi kondisi batin Anda. Kalaupun terjadi sebuah kondisi yang tidak enak, maka itu akan diubah lagi oleh pengalaman batin Anda menjadi sebuah surga. Nah, inilah yang sekarang kita lakukan dalam kesadaran utuh. Semoga membantu. Silakan kalau ada pertanyaan, komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.